Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial video penggunaan aplikasi Sitir Pangan ini kita akan coba membahas modul-modul yang ada di dalam aplikasi tersebut. Baik, untuk mengakses aplikasi ini Anda dapat menggunakan fasilitas browser Firefox maupun Google Chrome. Jadi untuk membuka aplikasi tersebut, buka salah satu browsernya. Misalnya saya di sini menggunakan browser Firefox. Jadi untuk mengakses aplikasi tersebut, kita masuk dengan mengetikkan di address bar yang ada di Firefox. Di sini, ini saya ketikkan di sini adalah Sitikar Pangan, ya, garis datar DKPN dot atau titik sulselprof.go.id. Enter. Sehingga akan muncul menu seperti yang ada di tampilan layar komputer Anda. Di sini ada jendela sebelah kiri menampilkan data harga pangan di 24 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Terus yang di bawahnya adalah grafik harga prognosa, yaitu harga grafik ketersediaan pangan. Ya, terus yang sebelah kanan ini adalah slider atau gambar yang akan berganti terus menerus. Kemudian yang di bawahnya adalah grafik potensi luas tanam di Sulawesi Selatan. Ya, yang di bawahnya lagi yang ini adalah menu yang harga produsen, pasar induk, harga pedagang eceran, adalah menu yang dapat kita klik untuk langsung masuk ke tabel-tabel harga komoditi. Jadi saya coba terangkan dulu satu persatu menu-menu yang ada di atas ini, menu-menu navbar. Saya mulai dari menu prognosa ketersediaan. Jadi menu prognosa ketersediaan adalah laporan perkembangan ketersediaan dari 11 harga komoditas pangan di Sulawesi Selatan. Jadi di sini adalah ada kolom ketersediaan, kebutuhan, neraca. Kalau misalnya ketersediaannya lebih dari kebutuhan, maka di sini akan tercentang tanda benar di kolom cukup. Dan apabila terjadi kekurangan, maka di kolom kurang akan memberikan tanda centang. Contoh seperti bawang putih, ini lebih banyak kebutuhan daripada ketersediaan sehingga dia terjadi angka minus. Ya, di kecukupannya dia akan tanda kali, menandakan tidak cukup, dan di kolom kurang menandakan tanda centang benar, menandakan bahwa memang kurang. Nah, untuk prognosa ketersediaan ini kita juga bisa mencari datanya per minggu, ya, dengan mengklik tombol pencarian lengkap. Nah, selanjutnya kita masukkan di bulan berapa data tersebut akan kita cari. Misalnya di Juni. Nah, terus selanjutnya misalnya di minggu pertama. Selanjutnya klik tombol search, sehingga data minggu pertama akan ditampilkan seperti ini. Ya, di minggu pertama ya, ini kayaknya semua tercukupi, ya, cukup. Nah, kalau kita mau melihat lagi data di Juni minggu kedua, diklik lagi, pilih tahunnya 2021, search, itu akan muncul lagi untuk yang minggu kedua. Nah, kebetulan datanya baru sampai dengan bulan ke-6. Kalau misalnya saya mencari data di bulan Mei, ini akan kosong, ya, kosong, karena memang datanya belum ada. Nah, lanjut untuk yang menu ketiga, di sini ada harga atau produksi dalam peta. Jadi harga komoditi dalam bentuk peta. Di sini juga terbagi dua, harga pangan dalam peta, yang kedua adalah produksi dalam peta. Harga pangan dalam peta itu nanti datanya adalah data dalam bentuk peta, terpetakan menjadi 3 wilayah. Jadi di sini ada 3 wilayah sektor barat, timur, dan daerah peralihan. Sektor barat ada sektor kayak Kota Makassar, Maros, Pangkep, ya, Goa, Yeneponto, dan seterusnya. Ini coba kita klik dulu sektor baratnya. Nah, selanjutnya masukkan tangga pencarian data yang akan kita cari. Misalnya saya ingin mencari data tanggal 23.
Ini masukkan tanggalnya. Selanjutnya klik tombol cari sehingga semua data yang ada di sektor barat akan muncul. Contoh misalnya Selayar, saya klik. Oke, nanti harga tingkat pengecer di Kabupaten Selayar pada tanggal 23 akan muncul seperti ini ya. Misalnya lagi di Makassar itu akan muncul datanya. Parepare itu akan muncul datanya. Misalnya saya kasih contoh lagi di daerah peralihan ya. Daerah peralihan klik, misalnya saya ingin melihat data tanggal 16. Klik tombol cari. Itu datanya akan muncul semua ya. Ini di Toraja kayaknya. Luwu ya, di Luwu Utara itu akan muncul harga beras premium, medium ya. Misalnya lagi di Luwu Timur itu akan muncul datanya. Nah, yang menu kedua adalah produksi dalam peta. Ini hampir sama dengan yang ada di harga pangan dalam peta. Hanya di sini dia akan menampilkan data luas tanam, luas panen, dan produksinya. Pembagian wilayah juga sama, wilayah 1 dan 2, 3, sektor barat, sektor timur, peralihan. Misalnya saya ingin melihat data di sektor barat, jenis komoditinya adalah padi, ini saya klik, ini ya padi, klik cari, itu datanya akan tampil. Sama ya pencariannya, misalnya untuk Parepare, luas tanamnya itu berdasarkan, jadi ini juga data berdasarkan inputan dari bagian admin. Kalau misalnya datanya ada, itu akan masuk angka seperti begini. Kalau misalnya tidak ada ya 0 ya. Misalnya kita coba cari yang ada lah, yang apa ya. Nah misalnya ini ya, baru dari Januari luas tanamnya untuk padi sekian, luas panen juga 10 ya, luas tanam 10, produksinya adalah 55 ya, begitu seterusnya sampai dengan bulan Desember ya. Itu untuk menu produksi dalam peta. Selanjutnya menu yang keempat adalah menu di mana kita bisa mengakses harga pangan yang ada di Sulawesi Selatan berdasarkan tingkat pengecer, terus pasar induk, tingkat produsen. Jadi di sini adalah tingkat harga produsen. Kebetulan untuk yang produsen untuk tanggal 25 belum masuk. Misalnya saya ingin mencari data untuk tanggal yang kemarin ya, 24. Ini saya klik, selanjutnya pilih kabupatennya yang ingin dicari. Kalau misalnya semua itu nggak usah dipilih, nanti datanya akan muncul semua. Misalnya dari tanggal 24 sampai 24, misalnya tanggal 24 yang akan kita cari ya. Selanjutnya klik search, itu data tanggal 24 akan muncul beserta dengan harga rata-ratanya, harga tertinggi, harga terendah. Saya ulangi lagi, untuk pencariannya klik tombol pencarian semua, misalnya dari tanggal 23 sampai dengan 24, klik search, itu akan muncul datanya seperti ini ya. Kalau misalnya hanya mau dicari satu kabupaten saja, ya pilih kabupatennya, misalnya Jeneponto dari tanggal 1 sampai tanggal 25, search, tuh datanya akan muncul ya, beserta dengan rata-rata, harga tertinggi, harga terendah. Yang kedua adalah harga tingkat pengecer. Ini juga hampir sama. Nah kebetulan untuk tingkat pengecer data hari ini sudah ada ya, sudah masuk. Tuh seperti ini, ada rata-rata juga, tinggi, terendah. Nah misalnya saya ingin mencari untuk satu kabupaten, misalnya Kabupaten Bone ya, dari tanggal 23 sampai tanggal 25. Tuh datanya akan muncul ya. Nah terus menu yang ketiga adalah harga pasar induk yang ada di Kota Makassar. Nah kebetulan juga ini untuk harga
harga komoditi di Pasar Induk Kota Makassar sudah ada untuk tanggal 25, baik yang tingkat eceran maupun tingkat grosir ya. Jadi sini ada 3 pasar, Terong, Daya, Papeng-Bayeng. Di sini juga untuk grosir ada 3 juga, Modern, Terong, Daya ya. Jadi ini harga yang hari ini yang di sini, ini adalah harga kemarin. Jadi pembandingan untuk mendapatkan keterangan dia naik atau turun atau tetap, itu pembandingnya adalah harga hari ini kurangi dengan harga kemarin. Ini kebetulan tetap, ini ada penurunan harga ya. Untuk daging ayam harga hari ini 32.000, kemarin 33. Nah, ini kalau untuk bawang merah ada kenaikan dari harga dari harga 22.000 menjadi 23.000. Nah, misalnya di sini juga saya ingin melihat data, misalnya yang data tanggal 17 misalnya. Oke. Ini saya klik, pilih tanggalnya, klik tombol search. Selanjutnya adalah data yang ditampilkan adalah data tanggal 17. Pembandingnya adalah data tanggal 16. Yang ini adalah data tanggal 16. Ya, seperti itu. Jadi begitulah cara pencarian datanya ya, dengan memasukkan tanggal pencarian. Nah, selanjutnya untuk menu yang keempat dan kelima sebenarnya ini adalah menu untuk menampilkan rata-rata harga yang kita masukkan dalam mingguan ya. Contoh misalnya harga pedagang eceran. Ya, ini kebetulan data yang 3 bulan lalu belum ada. Jadi ada data ini data minggu lalu. Terus harga minggu ini, minggu ketiga ya. Terus untuk pembandingnya adalah ini juga minggu ketiga dikurang 3 bulan yang lalu. Ini masih 0 karena pembandingnya tidak ada. Nah, terus ini minggu ketiga dikurang dari minggu lalu ini ada. Jadi minggu ketiganya nih 13.000, sedangkan minggu lalu 12.000, sehingga terjadi kenaikan sebesar 0,87%. Nah, seperti ini juga, ini stabil, ini turun ya, harga turun. Jadi ini hanya untuk menampilkan tren persentase harganya, apakah dia naik dalam per 3 bulan. Begitu juga untuk yang per bulan ya, yang ini harga pedagang eceran. Menunya juga sama, cuma di sini dia akumulasi per minggu ya. Akumulasi data per minggu ini kita jadikan menjadi per bulan, jadi minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kita rata-ratakan ya. Nah, ini di sini untuk harga rata-rata eceran, di sini harga untuk grosir. Cuma misalnya grosir belum ada inputannya, baru sampai di eceran. Ya, seperti ini. Untuk pasar juga sama, ini juga sama ya, sama. Selanjutnya bagaimana caranya kalau kita ingin mencetak, pencetakannya juga sama, itu kita bisa mengklik tombol print kalau ingin mencetak ya, seperti ini. Kalau kita misalnya kita ingin ekspor ke Excel, bisa klik tombol Excelnya ya. Saya ambil contoh di sini, saya ingin mengambil data tingkat pengecer ya. Jadi info harga kabupaten kota, harga eceran. Nah, misalnya saya mau mencetak harga per kabupaten untuk tanggal ini semua provinsi tanggal 17 misalnya ya. Search. Selanjutnya klik tombol print, kok langsung dicetak ya. Nah, langsung bisa kita cetak ya kalau kita ingin cetak. Nah, kalau kita ingin pindahkan ke Excel, bisa langsung klik tombol ekspor ya, ini. Nah, selanjutnya kalau filenya mau disimpan, diklik simpan berkas. Tapi kalau mau langsung dibuka, bisa langsung klik tombol buka dengan Excel. Oke, selanjutnya klik OK. Jawab yes. Oke, ini datanya sudah muncul ya. Kalau misalnya datanya masih mau diolah lagi ya, nanti kita olah lagi. Misalnya tadi ini harusnya ada di bawah ya. Ini saya blok, di cut, pindahkan ke sini, insert cut tuh ya. Silakan diolah ya kalau saya ingin diolah. Selanjutnya itu pencarian sudah ya.
Jadi untuk menu web website Citra Pangan memang seperti itu, agak sederhana karena di sini kita hanya menampilkan data harga pangan di Sulawesi Selatan ya, harga baik di tingkat pengecer, produsen atau di harga di pasar induk di Kota Makassar. Nah, dalam tampilannya juga mau datanya tampil dalam bentuk tabel atau mau dalam bentuk peta itu nanti tinggal kita pilih di sini ya. Saya kira cukup sekian untuk informasi penggunaan aplikasi Citra Pangan yang dapat diakses oleh masyarakat baik umum maupun stakeholder yang berkompeten di bidang pertanian. Video tutorial ini saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.